Bab 454. Harta aneh. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke kejauhan. Dia menyebarkan indera ilahi dan melanjutkan dengan sangat hati-hati. Celah itu membuatnya pusing karena dengan adanya celah itu, dia tidak punya pilihan selain bergerak perlahan. Dalam 2 hari terakhir, Wang Lin melewati banyak tempat yang hancur akibat retakan. Dia melihat baskom di kejauhan dengan aura pedang menusuk yang menembus langit seperti pedang. Dia memindai area itu dengan indera ilahi dan menemukan bahwa ada lebih dari 10.000 cekungan di sini. Mereka menutupi area yang sangat luas sehingga dia bahkan tidak bisa melihat di mana ujungnya. Ada pedang panjang yang ditusukkan ke setiap baskom. Meskipun setengah dari pedang berada di bawah tanah, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan niat pedang yang kuat. Potongan jiwa logam, Wang Lin merenung. Belum diartikan dia telah berada di dalam makam Suzaku untuk sementara waktu, dan semuanya sangat berbeda dari apa yang dikatakan Situ Nan kepadanya. Wang Lin tidak bodoh. Dia sudah memiliki spekulasi sendiri tentang mengapa ini terjadi. Saya khawatir makam Suzaku sebenarnya adalah kultivasi planet kristal itu sendiri. Saya berada di makam Suzaku dan juga di dalam cultivation planet kristal. Inilah mengapa semua bentuk kehidupan aneh ini lahir di makam. Inilah mengapa celah aneh itu muncul ketika cultivation planet kristal mulai hancur. Keretakan ini adalah runtuhnya cultivation planet kristal. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat baskom di depannya. Namun, ini masih hanya spekulasinya sendiri. Dia harus pergi ke pusat tempat ini untuk memastikannya. Jika gunung itu ada, maka dia salah. Tetapi jika tidak, maka dia benar. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menyebar akal ilahi dan hatinya bergetar. Di tengah area ini terdapat cekungan besar yang diselimuti oleh lapisan es biru tua, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, niat pedang di sini adalah yang terkuat, itu menembus langit dan mengeluarkan aura arogan. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pedang terbang biasa. Wang Lin secara pribadi melihat sesuatu dengan aura serupa di alam surgawi. Bagaimana mungkin tempat ini memiliki hal seperti itu? Wang Lin melihat baskom di depannya. Cekungan menutupi area yang terlalu luas, sehingga akan memakan waktu terlalu lama untuk mengelilinginya. Akan ada juga makhluk hidup lain di sepanjang jalan, jadi ada perbedaan dalam jumlah bahayanya. Juga, benda di baskom tengah memberinya perasaan yang akrab. Perasaan ini bukan dari bagian jiwa tertentu tetapi keakraban umum. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berjalan ke area baskom. Namun, setelah 100 kaki, salah satu cekungan mengungkapkan niat dingin. Pedang di baskom keluar dari tanah dan terbang menuju Wang Lin. Ini adalah pedang yang sangat umum, panjangnya 3 kaki, lebar 2 jari, dan seluruhnya berwarna perak. Ujung pedang diarahkan ke Wang Lin dan melepaskan gelombang dengungan pedang. Enyahlah, rasa ilahi datang dari pedang. Perasaan ilahi ini sangat tirani dan dipenuhi dengan kesombongan. Bentuk kehidupan yang dibentuk oleh jiwa unsur logam mirip dengan roh pedang. Ketika Wang Lin merasakan perasaan ilahi di dalam pedang, matanya menyala dan dia memikirkan sesuatu. Niat pedang yang berasal dari baskom besar di tengah sangat mirip dengan niat pedang dari pedang langit. Dia menyentuh tasnya dan pedang surgawi muncul. Saat pedang surgawi muncul, pedang dari sebelumnya memucat jika dibandingkan seperti kunang-kunang di samping api yang menderu-deru. Wang Lin berteriak, "Su Li Guo."
Gas hitam keluar dari pedang langit dan Su Liguo terbentuk. Dia melihat pedang itu dan tertawa nakal. Cucu, meskipun kakekmu Su Liguo hanya menjadi roh pedang di tengah jalan, kamu. Tanpa menunggu dia berbicara, pedang sombong itu bergetar dan dengan cepat melarikan diri tanpa ragu-ragu. Adega. Ini mengejutkan Su Liguo, tapi kemudian dia dengan cepat menjadi sombong. Berlari. Apakah kakekmu Su Liguo membiarkanmu lari? Dengan itu, dia membawa pedang langit dan mengejarnya. Roh pedang secara alami membutuhkan roh pedang lain untuk menekannya. Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Su Liguo membuka jalan untuk Wang Lin. Semua pedang harta karun yang mereka lewati keluar tetapi lari setelah melihat Su Liguo. Adegan ini sangat aneh, seolah-olah semua pedang harta karun takut pada Su Liguo. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan tenang menyaksikan semua ini dan terus berjalan ke depan. Su Liguo sangat bersemangat saat dia mengaum. Dia akan terbang ke sana-sini dengan pedang surgawi sambil mengeluarkan raungan yang bersemangat. Satu persatu pedang harta karun keluar dari baskom dan berkumpul di baskom tengah. Sesampai di sana, mereka tidak lagi melarikan diri tetapi melayang di sana, melepaskan niat pedang yang kuat dan aura dingin. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat terbang ke tengah dengan Su Liguo memimpin. Tidak banyak retakan di sini, Wang Lin hanya bertemu 3 di sepanjang jalan. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak terlalu terpengaruh oleh keruntuhan sebelumnya. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit celah yang dia temui. Akhirnya, dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh dan menyerbu ke tengah seperti meteor. Beberapa jam kemudian, cekungan besar di tengah mulai terlihat. Ratusan pedang terbang melayang di atas baskom tengah, melepaskan niat pedang mereka. Wang Lin bisa merasakan niat pedang yang kuat dari sini. Su Liguo berhenti dan tidak berani bergerak maju. Dia memandang Wang Lin dengan senyum yang menyenangkan dan berkata, "Tuan, Anda melihat bahwa saya tidak mengendur sama sekali di sepanjang jalan dan menggiring semua roh pedang ke sini untuk Anda. Sekarang tidak banyak yang tersisa untuk saya lakukan, bagaimana kalau saya kembali ke pedang sampai Anda memusnahkan semua roh pedang itu? Aku akan keluar setelah itu." Dengan itu, Su Liguo dengan cepat kembali ke pedang langit. Namun, ketika setengah dari tubuhnya kembali ke dalam pedang, Wang Lin meraih pedang itu dan melemparkannya bersama Su Liguo ke dalam tumpukan pedang harta karun. Su Liguo menjerit saat dia dengan cepat mundur kembali ke pedang langit dan hendak mengendalikannya untuk melarikan diri. "Jika kamu tidak bisa menembus tempat ini untukku, maka tidak ada gunanya menahanmu." Suara dingin Wang Lin bergema di telinganya. Dia diam-diam mengeluh dan mengutuk Wang Lin di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mencoba melarikan diri lagi. Dia menggigit peluru. Dia mengendalikan pedang langit dan menyerbu ke arah gerombolan pedang harta karun yang padat seperti orang gila sambil mengeluarkan raungan ganas. Raungannya keluar melalui pedang langit, membuat mereka berdengung pedang yang mengguncang surga. Dengung pedang ini bisa menembus langit yang tinggi dan menyebabkan semua pedang harta itu membuat jalan. Pada saat ini, kabut biru yang menutupi baskom mulai bergerak dan pisau setengah bulan melayang keluar. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Saat dia merasakan aura yang mirip dengan pedang langit, hal pertama yang dia pikirkan adalah kekayaan. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, perasaan itu tidak akan hilang. Sayangnya, item di hadapannya bukanlah kekayaan melainkan pedang setengah bulan.
Sejak zaman kuno, pedang dan pedang memiliki ketenaran yang sama, tetapi pedang memiliki harga diri dan pedang memiliki kegemarannya sendiri. Tidak apa-apa jika mereka hanya potongan logam biasa, tetapi begitu mereka mendapatkan semangat, mereka tidak bisa hidup berdampingan. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk pedang yang bisa membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya memujanya untuk hidup berdampingan dengan pedang, dan pedang ini tidak sederhana. Tapi tidak peduli betapa luar biasa pedang ini, itu masih terbuat dari potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak mungkin untuk membawanya bersamanya. Bahkan jika dia berhasil mengambilnya begitu dia meninggalkan cultivation planet Crystal, itu akan hancur menjadi kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan mereka akan kembali ke pemiliknya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia hendak mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang langit dan keluar dari tempatnya ketika dia tiba-tiba menatap pedang misterius itu. Itu tidak benar. Semangat pedang itu tidak dibuat oleh potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tetapi hanya satu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat banyak makhluk hidup sejak dia tiba di sini, dan semuanya terbuat dari potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka yang terbuat dari hanya satu bagian jiwa seperti roh pedang ini. Ketika Bilas setengah bulan terbang keluar dari baskom, semua pedang di sekitarnya mengeluarkan dengungan pedang seolah-olah mereka memberi hormat kepada tuan mereka sebelum mundur. Su Liguo melihat Bilas setengah bulan dari dalam pedang langit dan mulai gugup. Dia selalu menjadi kucing penakut, jadi setelah melihat semua pedang lainnya mundur, dia ingin tunduk juga tapi takut pada Wang Lin. Getarannya ditransmisikan ke pedang langit, menyebabkannya sedikit bergetar. Bilas setengah bulan muncul di sebelah pedang langit dengan menggunakan beberapa metode misterius. Dengan suara ding, pedang langit itu terdorong ke belakang, tapi tidak ada satupun goresan di atasnya. Su Liguo menjerit dan terbang menuju Wang Lin tanpa ragu-ragu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia selalu tahu bahwa Su Liguo adalah kucing penakut, tetapi dia tidak mengira Su Liguo akan lari tanpa berkelahi. Tangan kanan Wang Lin terulur dan pedang surgawi terbang ke genggamannya. Pada saat ini, Bilas setengah bulan dengan cepat mendekat. Wang Lin dengan cepat mundur dan pada saat yang sama mengayunkan pedang, menciptakan gelombang energi pedang yang bertabrakan dengan Bilas setengah bulan. Dengan ledakan, energi pedang bertabrakan dengan Bilas setengah bulan, tetapi Bilas setengah bulan tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, itu bersinar lebih terang dan lebih dingin saat mengirimkan pesan indera ilahi. Meninggalkan jiwanya, kamu pergi. Setelah pesan indera ilahi dikirim, Bilas setengah bulan tiba-tiba tumbuh hingga setinggi 100 kaki dan mengirimkan gelombang energi pedang yang membelah surga. Bab 455. Kupu-kupu merah. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia mundur, dia mengangkat pedang surgawi untuk memblokir di depannya. Energi pisau mendekat dan dengan keras, Wang Lin terlempar ke belakang. Menggunakan kekuatan ini, Wang Lin mundur. Kekuatan energi pedang itu sekuat serangan kekuatan penuh dari pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Tanpa menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa, tidak mungkin Wang Lin bisa menandinginya. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia tidak melarikan diri dengan cara yang sama dia datang tetapi ke arah yang berlawanan, dia masuk lebih dalam ke makam Susaku. Gelombang pesan indera ilahi dikirim dari pedang. Itu memerintahkan semua pedang harta untuk mengejar Wang Lin.
Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia melewati baskom satu demi satu. Pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dengan pedang setengah bulan di belakang. Undefined pedang surgawi sudah disingkirkan, jadi dia bisa terbang dengan sekuat tenaga. Pedang harta karun dari baskom di depannya semua terbang keluar dan mendekatinya, mengelilinginya sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya terulur dan bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul. Bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam dan mengelilingi Wang Lin, menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang harta karun yang datang ke arahnya dari depan semuanya meleset, tapi mereka dengan cepat berbalik untuk mengejarnya. Pada saat ini, ada lautan pedang harta karun yang tak ada habisnya di belakang Wang Lin. Mereka menciptakan niat pedang yang bisa menghancurkan langit. Aura dingin yang mereka ciptakan menyebabkan suhu turun drastis, bahkan embun beku pun muncul. Rasanya seperti dengung pedang adalah satu-satunya hal yang tersisa di dunia, dengungan pedang mengguncang langit dan bumi. Suara ini sangat keras sehingga para pembudidaya dalam jarak puluhan ribu kilometer semuanya mendengar ini. Banyak pembudidaya terbang menuju lokasi ini untuk melihat apa yang terjadi. Masing-masing pedang mengeluarkan dengungan pedang dan aura dingin. Ketika semua pedang digabungkan, mereka tampaknya telah membentuk pedang kuno yang abadi. Sinar energi pedang melewati Wang Lin dari belakangnya. Wang Lin, yang dikelilingi oleh bendera jiwa, bergerak seperti awan asap. Meskipun banyak energi pedang masih mendarat padanya, semuanya diblokir oleh bendera jiwa. Hanya ketika energi pedang dari pedang setengah bulan mendekat, Wang Lin akan mengeluarkan pedang langit untuk memblokirnya. Seluruh situasi ini sangat menarik bagi Wang Lin, itu membuatnya mengingat masa lalu ketika dia diburu oleh orang lain saat tingkat kultivasinya masih rendah. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya terbang ke arah Wang Lin. Mereka berhenti 5.000 kilometer jauhnya, tetapi ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tertawa saat dia berbalik dan melihat pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya dan pedang setengah bulan. Dia berteleportasi dan muncul kembali sejauh 5.000 kilometer. Namun, begitu dia muncul kembali, pedang harta karun yang akan mengejarnya melepaskan kilatan cahaya dan langsung menutup jarak. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh makam dan aura kehancuran dari saat makam itu runtuh sepertinya muncul kembali. Saat dua sinar cahaya dengan cepat kabur, Wang Lin segera mengenali kedua orang itu. Salah satu dari keduanya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Hanya dengan melihat telinganya, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Zhou Wutai. Adapun wanita itu, dia mengenakan kerudung ungu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengenalinya juga. Meskipun Wang Lin dikejar oleh semua pedang harta karun, ekspresinya tenang dan dia tertawa. "Jangan pergi, saudara Zhou. Tunggu aku sebentar." Ekspresi Zhou Wutai sangat jelek saat dia bergumam, "Sial." Dia pura-pura tidak mendengar Wang Lin terbang lebih cepat. Adapun wanita itu, saat dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan wajah penuh ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Sama seperti ini, keduanya terbang di depan dengan Wang Lin di belakang mereka diikuti oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bila setengah bulan kadang-kadang muncul dan mengirimkan gelombang energi pedang. Energi pedang ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar dikhawatirkan Wang Lin. Setiap kali ada yang dilemparkan ke arahnya, dia harus menghindarinya dengan cepat. Bila setengah bulan itu sangat aneh.
Berkat indera ketuhanannya, dia memperhatikan bahwa setiap kali pedang setengah bulan ini mencapai kecepatan tertentu, kekuatan misterius akan memaksanya untuk melambat. Kalau tidak, itu bisa dengan mudah mengejar Wang Lin. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tertinggi. Setelah 3 batang dupa waktu, tepi area yang dipenuhi baskom muncul di pandangan mereka. Mata Wang Lin menyala dan dia segera berteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tepi area. Begitu dia muncul, dia langsung menyerbu tanpa jeda. Zhou Wutai sedikit ragu sebelum mengejar Wang Lin. Adapun wanita itu, dia sedikit ragu sebelum memilih arah lain dan berpisah dari Zhou Wutai. Pedang harta semuanya berhenti di sini, hanya bila setengah bulan yang tidak berhenti sama sekali dan keluar dari area cekungan. Setelah bila setengah bulan meninggalkan cekungan, kecepatannya tiba-tiba meledak. Kekuatan misterius yang memperlambatnya tampaknya telah melemah, menyebabkan kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, bila setengah bulan melewati Zhou Wutai dan menyerbu ke arah Wang Lin. Dahi Zhou Wutai dipenuhi keringat dingin. Saat pedang melewatinya, dia tidak menyadarinya sama sekali, dia hanya merasakan angin kencang dan melihat titik hitam menghilang ke cakrawala. Barang apa itu? Kecepatan yang sangat cepat, setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hati Zhou Wutai terkejut saat dia mengejar Wang Lin dan pedangnya. Sementara Wang Lin terbang menjauh, dia harus melambat karena setelah meninggalkan area cekungan, celah mulai muncul semakin sering. Setelah menghabiskan beberapa waktu menghindari celah, dia memilih untuk berhenti di puncak gunung. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat sebuah gunung memancarkan cahaya berwarna pelangi. Gunung ini terlihat persis sama dengan gunung roh yang dijelaskan Si Tunan kepadanya. Hampir seketika setelah dia berhenti, raungan menggelegar datang dari kejauhan. Wang Lin sudah siap dan segera berteleportasi sejauh 10.000 kaki. Dengan keras, gunung tempat dia baru saja runtuh. Dengan kilatan cahaya biru, pisau bulan sabit terbang keluar dari puing-puing. Pada saat yang sama, pesan dewa keluar dari pedang setengah bulan. Tinggalkan dia di sini. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, tapi kali ini dia merasakan sakit di lengan kirinya. Ketika dia muncul kembali 10.000 kaki jauhnya, lengan baju di lengan kirinya hilang dan luka muncul. Kecepatan yang sangat cepat. Setelah Wang Lin muncul kembali, dia berteleportasi lagi. Dia tidak berani berteleportasi terlalu jauh, karena jika dia berada di dekat celah, itu akan berbahaya. Akibatnya, setiap kali Wang Lin berteleportasi, akan ada kilatan cahaya biru dan tempat Wang Lin berada akan runtuh. Pisau setengah bulan itu sepertinya sudah gila mengejar Wang Lin. Dengan sekejap, Wang Lin berteleportasi sejauh 10.000 kaki dan segera pindah ke samping. Kemudian celah diam-diam muncul di sebelah tempatnya berada. Tepat setelah Wang Lin berteleportasi, kilatan cahaya biru melewati tempat dia berada. Segala sesuatu di jalur cahaya biru hancur, termasuk gunung, bumi, dan bahkan beberapa celah yang muncul sebelum semuanya runtuh. Melihat ini menyebabkan tengkorak Wang Lin tergelitik. Dia sekali lagi berteleportasi tanpa ragu-ragu. Kali ini dia merasakan sakit dari kaki kanannya dan darah segar keluar darinya. Setelah muncul 5 kilometer jauhnya, tangan kanan Wang Lin menggosok lukanya, menyebabkannya menutup dan darahnya menghilang. Harta macam apa ini? Jejak keserakahan muncul di mata Wang Lin.
Dia hanya pernah melihat kecepatan seperti ini pada satu hal lain, dan itu adalah jiwa keempat dari bendera jiwa. Setelah membandingkan keduanya, kecepatan mereka hampir persis sama, hanya saja kekuatan bilahnya lebih kuat. Lagi pula, tertusuk jarum mungkin menyakitkan, tetapi terkena pisau bisa menyebabkan kepalamu berguling-guling di tanah. Ini terbuat dari hanya satu bagian jiwa. Milik siapa bidak jiwa ini memiliki kekuatan elemen logam yang begitu kuat. Pisau ini adalah harta karun. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, dan segala sesuatu di sekitar tempat dia baru saja runtuh sekali lagi. Bilahnya menjadi lebih cepat dan Wang Lin segera menjadi tidak mampu mengikuti. Jika dia ceroboh sesaat, dia akan terluka. Sekarang dia tahu mengapa Zhu Zi sangat ditakuti oleh jiwa keempat. Aku harus menjadikannya milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu jentikan, Su Li Guo dipaksa keluar dari pedang langit olehnya. Su Li Guo, bersabarlah untuk sementara waktu seperti yang kamu lakukan dengan leluhur Giant Demon Clan. Begitu aku mendapatkan bagian jiwaku kembali, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan Su Li Guo terbang ke udara. Su Li Guo menjerit dan hendak melarikan diri ketika pedang setengah bulan menangkapnya dan mereka menghilang. Teriakan Su Li Guo datang dari kejauhan. Tuan, jangan lupa untuk menyelamatkanku. Mata Wang Lin berbinar saat dia memegang pedang langit. Dia dan Su Li Guo terhubung, jadi dia bisa merasakan keberadaannya. Juga, roh pedang seharusnya tidak menyakiti Su Li Guo karena memiliki niat lain. Dan Su Li Guo adalah iblis, jadi dia tidak mudah dihancurkan. Saat ini dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk menangani pedangnya saat ini. Dengan Su Li Guo sebagai umpan, dia akan punya banyak waktu di masa depan untuk mendapatkannya. Setelah dia meletakkan pedang langitnya, dia melihat gunung berwarna pelangi di kejauhan dan hendak terbang ke sana. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat gunung terdekat. Di sana dia melihat sosok merah. Sosok ini dipenuhi dengan kekosongan dan kesepian. Dia berdiri di sana seperti kupu-kupu merah yang ingin pergi bersama angin tetapi terpaksa tinggal. Kupu-kupu merah. Bab 456. Mawar merah. Jika Red Butterfly ada di sini, maka Qian Feng juga ada. Mata Wang Lin berbinar dan akal ilahinya menyebar. Qian Feng berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi jika dia ingin menyembunyikan dirinya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Mata Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya ke Red Butterfly dan berkata dengan lantang, "Lama tidak bertemu, sesama kultivator Red Butterfly." Sosok merah di puncak yang tidak terlalu jauh itu dipenuhi dengan perasaan hampa. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan kemudian, dalam sekejap mata, dia menghilang dari gunung dan muncul kembali 1000 kaki darinya. Setelah dia mendekat, matanya yang hampa dan kosong tercetak di benak Wang Lin. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Red Butterfly dan bahkan menyadari kehadirannya saat dia melawan Qian Feng. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengannya lagi setelah melawannya. Undefined yang dilihat Wang Lin di mata Red Butterfly hanyalah kematian. Kupu-kupu merah saat ini masih cantik, tetapi Wang Lin tidak bisa lagi melihat putri surga yang sombong dan sombong seperti dulu. Kupu-kupu merah saat itu adalah jenius Sui Yue, putri surga yang diberkati,
seseorang yang mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Dia menganggap Wang Lin hanyalah semut, dan pertemuan kecil mereka akhirnya mengarah pada pertempuran yang menentukan. Meskipun demikian, dalam hati Wang Lin, dia tetap menghormatinya. Rasa hormat ini adalah pengakuan seseorang terhadap lawan mereka. Melihat lawan masa lalunya sekarang seperti ini membuat Wang Lin menghela nafas. Ungkapan, sementara hal-hal mungkin tetap sama, orang tidak, sama sekali tidak salah. Membandingkan dirinya di masa lalu dengan sekarang, Wang Lin lebih suka melihat kupu-kupu merah yang sombong dari sebelumnya. Hanya dengan melawan orang seperti dia bisa melangkah menuju puncak kultivasi. Wang Lin menghela nafas. Dia mengubur penyesalan di dalam hatinya saat dia melihat Red Butterfly dan berteriak, "Qian Feng, keluarlah." Red Butterfly berdiri di sana menatap ke langit dengan mata tanpa emosi. Suara Qian Feng datang dari kehampaan. "Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Karena kamu menemukan tempat ini, kita akan bertemu di Gunung Roh." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Kabut hitam keluar dari gunung dan menyerbu ke arah Gunung Roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan hendak menyerbu ke arah Gunung Roh. "Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin melawan Cheng Niu lagi? Saya akan memberi Anda kesempatan itu hari ini. Bunuh dia." Suara Qian Feng datang dari kejauhan dan kemudian dia menghilang. "Cheng Niu, ini kesempatan bagus untuk bertemu dengan teman lamamu, jadi luangkan waktumu. Setelah saya mendapatkan bagian jiwa saya akan datang dan berurusan dengan Anda." Kekosongan di mata kupu-kupu merah menghilang dan digantikan dengan keinginan untuk berperang. Dia bergerak di depan Wang Lin untuk memblokirnya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah. Pada saat yang sama, aura yang kuat menyebar dari Red Butterfly. Aura ini tidak lebih lemah dari Wang Lin dan mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak jauh dari itu. "Cheng Niu." Suara dingin datang dari Red Butterfly saat tatapan dinginnya mengunci Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit saat dia memandangnya. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan Qian Feng, dan dia tidak menyangka Gunung Roh ada di sini. Jika mereka benar-benar berada di dalam cultivation planet kristal, maka Gunung Roh seharusnya tidak ada. Namun, sekarang dia benar-benar melihat Gunung Roh. Semua ini aneh, tapi karena Qian Feng ingin mengintai, biarkan dia. Mata Red Butterfly berbinar dan dia mengayunkan pedang merahnya. Pedang terbang dari tangannya dan menembak ke arah kepala Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mundur. Lalu tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia mengguncang bendera dan batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk perisai di depannya. Pedang merah mendarat di lapisan perisai, menciptakan serangkaian gemuruh yang bergema di seluruh area. Sejumlah besar kotoran dan pasir tertiup ke udara. Kilatan merah dapat dilihat di dalam tanah dan pasir saat kupu-kupu merah dengan cepat keluar. Sepotong es merah sekarang ada di tangannya. Es merah mengeluarkan aura dingin dan segera menutupi area sekitarnya dengan itu. Saat Red Butterfly mendekat, niat bertarungnya berkedip sejenak, mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Saat dia mendekat, bibirnya bergetar. "Bunuh aku." Sebuah suara samar keluar dari mulutnya,
tapi kesedihan dari matanya menghilang dan digantikan oleh niat bertarung yang kuat itu. Kekuatannya mencapai puncaknya saat dia menyerbu ke arah Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Saat dia mendengar suara Red Butterfly, pandangannya ke arahnya menjadi rumit. Red Butterfly belum kehilangan semua kewarasannya, masih ada sepotong yang tersembunyi dengan sangat baik. Red Butterfly bangga, harga dirinya berasal dari tulangnya, dari dirinya sendiri. Dia bangga seperti mawar sejak dia dilahirkan. Sepotong kewarasan yang dia sembunyikan dengan baik lebih baik mati daripada menjalani kehidupan seekor anjing. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghadapi Red Butterfly yang datang. Tangan kanannya terulur dan helaian gas pembatas mulai bersinar saat berkumpul di tangannya. Tombak hitam sepanjang 30 kaki terbentuk di tangannya. Memegang tombak di satu tangan, mata Wang Lin seperti kilat, lalu dia melihat kupu-kupu merah dan menusukkan tombak ke arahnya. Suara yang diciptakan oleh dorongan itu mirip dengan suara ratapan ratusan hantu. Suara ini datang dari ujung tombak dan bergema di seluruh area. Dia tiba-tiba menekan potongan es merah di dahinya. Pada saat ini, cahaya merah bersinar dari dahinya dan kemudian lapisan es merah menyebar darinya, membentuk satu set armor merah. Armor ini menutupi dirinya sepenuhnya dan melepaskan aura dingin. Cahaya yang menerangi armor membuatnya semakin cantik. Saat ini dia seperti perang surgawi. Selanjutnya, armor itu mulai bersinar merah dan sebuah cambuk hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Penghancur jiwa. Cambuk ini diberikan kepadanya oleh Qian Feng untuk menangani Wang Lin. Mata Red Butterfly mengungkapkan cahaya misterius saat dia menjentikkan cambuk di tangannya, menyebabkan serangkaian suara letupan dari mana cambuk itu lewat. Cambuk itu bergerak seperti naga dan menembak ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar dan tombak itu bergerak pada saat bersamaan. Dia mundur dan membentuk segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Embusan angin yang mengandung energi spiritual surgawi ditembakkan dari ujung tombak. Soul Lash dan tombak bertabrakan. Ledakan. Gelombang kejut yang dihasilkan dari cambuk dan tombak bertabrakan begitu kuat sehingga langit dan bumi seakan-akan runtuh. Hembusan angin mendorong semua kekuatan gelombang kejut menuju Red Butterfly. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik. Saat Soul Laser mengenai tombak, itu terbang dari tangannya. Soul Laser bergerak seperti kilat hitam saat ia mengisi gelombang kejut ke arah Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin dengan cepat mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia bergumam, Soul Laser. Cambuk ini pernah menjadi miliknya, tetapi dia harus mengembalikannya segera setelah mengambilnya. Sekarang dia melihat cambuk ini lagi, dia harus menyimpannya kali ini. Adapun kupu-kupu merah, dengan hembusan yang mendorong gelombang kejut ke arahnya, dia harus mundur. Aura dingin dalam jumlah besar keluar dari baju besi merah dan meluas ke D. Epan. Gelombang suara retak bisa terdengar saat berbagai pahatan es terbentuk di udara di hadapannya. Aura dingin ini membekukan gelombang kejut, mengubahnya dari sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap armor itu. Red Butterfly mengangkat tangannya dan menunjuk ke patung es di depannya. Serangkaian suara berderak terdengar saat retakan muncul di lapisan luar patung. Retakan melebar seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada permukaan halus yang tersisa di pahatan es, dan dengan keras, mereka hancur. Bunuh aku,
Red Butterfly mengungkapkan ekspresi berjuang, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini, Soul Lash bergerak di sekitar tubuhnya seperti naga dan armornya melepaskan gelombang aura dingin. Wang Lin menatap Red Butterfly dan diam-diam mengangguk. Dia menyentuh tas pegangannya dan kapak raksasa muncul di tangannya. Langit menjadi gelap segera setelah kapak ini muncul dan semua cahaya berkumpul di bilah kapak itu. Untaian petir ungu berpindah dari kapak ke tubuh Wang Lin, menyebabkan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, keinginan untuk berperang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di dalam hatinya. Kapak ini dipanggil oleh leluhur Giant Demon Clan sebelum dia meninggal, itu adalah senjata leluhur pendiri Giant Demon Clan yang terjebak di bawah sekte mayat di Zhao. Setelah Wang Lin mendapatkannya, dia awalnya akan membiarkan tubuh aslinya menggunakannya. Namun, sekarang pedang langit tidak memiliki roh pedang untuk melepaskan kekuatan penuhnya dan dia tidak ingin menggunakan bendera jiwa. Ini adalah senjata terbaik untuk dia gunakan dengan kekuatan penuhnya. Red Butterfly menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Lampu merah terbang keluar dari mulutnya dan berbentuk mawar merah kristal. Mawar ini mulai melayang di hadapannya. Lalu tiba-tiba terbuka. Saat mekar, asap merah keluar dari bunga, dan sesosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap. Sosok ini mengandung rasa bangga yang kuat, itu persis sama dengan Red Butterfly yang diingat Wang Lin. Cheng Niu, bertindaklah sekarang. Kupu-kupu merah dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia memandang Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.